Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengajarkan atau mengantarkan kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita setelah sedang dalam pembicaraan tentang prinsip Ahlussunnah berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan kita telah sampaikan beberapa pembahasan berkaitan dengan para sahabat, di antaranya keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian larangan kita untuk mencela atau selamatnya Ahlussunnah, hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula kita telah bicara tentang itu berbagai macam peristiwa yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Satu di antara yang juga perlu kita sedikit angkat dan kita perjelas adalah bagaimana sikap Ahlussunnah menghadapi perselisihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini sangat penting sekali karena ini membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Dan termasuk di antara bagian pembahasan larangan kita mencaci maki dan mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama-sama bahwa di antara peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat adalah terjadinya perselisihan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bahkan perselisihan itu sampai menimbulkan peperangan. Peristiwa perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa Siffin antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah Islam, sejarah kaum muslimin. Dalam peristiwa ini, ada orang-orang yang mereka kemudian terjerumus dalam celaan dan caci makian kepada sahabat Nabi. Dan ini merupakan kesesatan dan kekeliruan. Telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi dan menggelari mereka dengan gelar-gelar yang sangat tinggi yang menunjukkan tentang keutamaan mereka dalam masalah agama. Mereka adalah orang-orang yang telah jujur dengan agama mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang telah sukses dalam beragama. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang terbimbing dalam beragama. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat sebagai seorang mukmin sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi bukanlah orang yang mereka itu maksum. Selain Nabi tidak ada maksum. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para sahabat yang juga melakukan kesalahan, tergelincir dalam kesalahan, mereka adalah at-taibun, orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang yang memiliki keutamaan yang ibaratnya lautan keutamaan, gunung-gunung keutamaan yang keutamanya sangat besar, yang akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan mereka sebagai seorang hamba. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala,
peristiwa yang terjadi kalangan para sahabat Nabi seperti perang Siffin, perang Jamal, perang Siffin, ini adalah termasuk di antara titik yang dijadikan oleh ahlus zigh, orang-orang yang mereka menyimpang, orang hatinya tersesat, menjadi celah untuk melakukan celaan terhadap sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana di kalangan muslimin ada orang yang mereka melakukan caci makian kepada para sahabat, bahkan umpatan, laknatan, semisal kaum Rafidhah, yang mereka Syiah Rafidhah, yang mereka melaknat para sahabat, terutama adalah Abu Bakar dan Umar, bahkan dikelai dengan Suramai Quraisy, dua beralat Quraisy. Dan mereka menegaskan tentang tentang ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang berzina dan akan dirajam kelak di akhir ini zaman ketika turunnya Imam Mahdi. Kemudian mereka juga mengatakan semua para sahabat ini murtad kecuali beberapa gelintir orang saja. Ini adalah di antara Syiah Rafidhah. Kita kenal pula ini Khawarij yang bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu mereka merancang pembunuhan bahkan kepada 3 orang sahabat yang disasar pembunuhan Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Yang berhasil adalah pembunuhan Ali yang dilakukan oleh Ibnu Muljim. Adapun rancangan pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As gagal. Mereka mengutus Al-Burq bin Abdullah dan mereka mengutus Amr untuk membunuh Amr bin As. Al-Burq membunuh Muawiyah, tapi keduanya gagal dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian menimbulkan huru-hara sampai pada zaman kita sekarang ini. Para pemirsa rahmat Allah taala, kekacauan huru-hara tersebut tidak lepas pada fitnah Abdullah bin Sabah yang merupakan ini bos provokator sehingga terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan dan kemudian juga terjadinya pembunuhan ini Ali bin Abi Thalib dan kekacauan yang kemudian berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk munculnya Syiah Rafidhah atas pembidanan ini Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi hitam yang pura-pura masuk Islam, yang statusnya seperti Paulus, yang pura-pura masuk ini Nasrani atau masuk Islam dan kemudian merusak ini agama Nasrani menjadi Trinitas. Sebagaimana juga itu Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam dan kemudian merusak Islam, jadilah kemudian ini gerakan Syiah yang terus berkembang, ini Syiah Rafidhah yang sangat keji terhadap ini Islam dan kaum muslimin. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, penggeraknya adalah Abdullah bin Sabah dengan membuat isu-isu palsu, provokatif, bahkan membuat surat palsu atas nama Utsman bin Affan yang kemudian menjadikan berakhir dengan pengepungan Utsman dan pembunuhan Utsman yang berawal dari isu tuduhan bahwasanya Utsman telah itu memanfaatkan Baitul Mal untuk keluarga dan para kerabatnya sehingga dianggap terjadi korupsi dan nepotisme, dan itu fitnah terus digerakkan, digulirkan sampai kemudian menimbulkan kekacauan di tengah-tengah muslimin, menyampaikan isu-isu hoax, menyampaikan berita-berita hoax yang kemudian terjadi ini peristiwa kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah di antara otaknya, ada otaknya
adalah Abdullah bin Sabah. Sampai kemudian peristiwa terbunuhnya ini Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kemudian berlanjut kepada peristiwa ini terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, juga provokasi kelompok Khawarij yang juga bidannya diantaranya adalah Abdullah bin Sabah. Ini adalah peristiwa yang telah terjadi. Peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan antara Ali dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan penuntutan darah kaum muslimin. Penuntutan darah para pembunuh, penuntutan darah Utsman, penuntutan terhadap orang yang membunuh Utsman bin Affan. Muawiyah sebagai walinya Utsman bin Affan menuntut darah atas pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib sesungguhnya sepakat untuk menuntut darah Utsman, menuntut penghukuman terhadap para pembunuh Utsman. Ali sepakat. Hanya dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, maka Ali ingin sekali terjadi kesatuan pembaiatan kepada dirinya. Kemudian baru mereka akan menangani para pembunuh Utsman. Dan tidak mungkin bisa langsung menangani para pembunuh Utsman karena besarnya pengikut para pembunuh Utsman dan mereka berkeliaran di sekitar ini kekhalifahan atau kerajaan atau istana yang mereka sangat banyak, sehingga Ali ingin menyelesaikan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, yaitu menunggu mereka atau menunggu suasana itu kondusif untuk menyelesaikan para pembunuh Utsman. Akan tapi Muawiyah bin Sufyan, mereka menahan diri untuk membaiat Ali sampai ditegakkannya tuntutan pembunuhan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Demikian pula berkaitan dengan perang Jamal, perang antara Ali bin Muawiyah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang waktu itu Aisyah yang sedang dalam perjalanan bersama dengan Talhah dan Zubair, kemudian mendengar tentang pembunuhan Utsman bin Affan, maka Aisyah serombongan dia ingin menuntut darah para pembunuh Utsman. Dan Ali bin Abi Thalib pun kemudian menemui pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Dan sesungguhnya telah terjadi kesepakatan di antara keduanya itu. Tetapi provokator Abdullah bin Sabah, kelompok Abdullah bin Sabah berusaha untuk mengacuhkan yang kemudian yaitu pasukan Talhah atau Zubair diserang dan dikesankan bahwa seakan-akan Ali bin Abi Thalib telah berkhianat, dia telah menyerang pasukannya. Padahal sebelumnya telah bersepakat untuk tidak mereka berperang. Demikian pula kemudian Abdullah bin Sabah, mereka menyampaikan berita kepada pasukan Ali bahwasanya pasukan Talhah dan Zubair mereka mengkhianati dan mereka menyerang pasukan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya peperangan tidak bisa dikendalikan. Sampai kemudian juga ternyata terjadi korban pertumpahan darah kaum muslimin yang sampai akhirnya perang pun kemudian berhenti. Kemudian di zaman juga antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin, terjadi perang di tempatnya Siffin yang korbannya sampai puluhan ribu di masing-masing keduanya. Banyak tertumpah darah kaum muslimin, di mana Muawiyah menuntut darah para pembunuh Utsman, sedangkan Ali bin Abi Thalib yaitu ia berpikir ini diselesaikan ketika telah dalam kondisi kondusif karena masih melihat besarnya pasukan mereka, besarnya para pembunuh Utsman yang membutuhkan penanganan yang jeli dan yang tepat untuk menangani mereka. Demikian pula
Sungguhnya keduanya pun sempat berunding. Sebagaimana diwakili oleh yaitu Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Hasan Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib, dan kemudian sempat terjadi perdamaian keduanya. Tetapi sekali lagi orang-orang yang mereka hatinya memiliki penyimpangan senantiasa membuat keruhnya suasana. Peperangan antara Ali dan Muawiyah adalah istihad. Keduanya adalah mustahid. Dan tidak syak lagi bahwa kebenaran sesungguhnya ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Karena di antara tanda-tandanya adalah terbunuhnya Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir telah diberitakan oleh Nabi terbunuh, dan yang membunuh adalah pihak yang mereka yang membela. Dan Nabi pernah mengatakan, yaitu tamruku mariqatun inda furqati minal muslimin yaqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Kalau akan muncul sekelompok yang menyempal dari kalangan kaum muslimin, dan yang membunuhnya mereka lebih yang memeranginya mereka lebih dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Ammar bin Yasir yang dialawatkan terbunuh, dan Ammar bin Yasir dan yang membunuh adalah termasuk kelompok pembela. Maka para ulama menyebutkan tentang ini Ali bin Abi Thalib di pihak yang mendekati kepada kebenaran. Tetapi dua-duanya mustahid. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan mereka beristihad. Dan istihad itu apabila mereka benar mendapatkan dua, idza ijtahadal hakim fa asaba fal ajran. Jika seorang hakim dia beristihad dan kemudian benar, dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila wa idza istahada fa akhta, lalu dia salah, falahu ajrun, baginya adalah satu pahala. Dua-duanya para sahabat ini adalah seorang mereka mustahid. Kemudian adapun yang terjadi antara Muawiyah dan Sufyan, yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, dan Ali dengan Ummatul Mukminin, dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Maka sikap Ahlussunnah menahan diri, menahan lesannya dari membicarakan khilaf di antara mereka, dan berdalam-dalam membicarakan khilaf di antara mereka, agar jangan sampai terjerumus dalam yaitu pencelaan, caci makian kepada sahabat Nabi yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang yang mereka terfitnah mengeluarkan caci makian yang luar biasa, khususnya terhadap sahabat Muawiyah bin Sufyan. Mereka gambarkan seakan-akan sahabat Muawiyah adalah politikus yang kotor, politikus yang rakus dengan kekuasaan, politikus yang licik, zalim. Ini adalah caci makian yang telah terjatuh di dalam larangan Rasulullah SAW untuk mencaci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan banyak riwayat-riwayat yang palsu tentang yaitu pertikaian para sahabat Nabi, yang para ulama menyebutkan bahwa riwayat yang berkaitan dengan pembicaraan peristiwa perselisihan di antara para sahabat, antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali dengan ini ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka dikatakan para ulama di antara riwayat itu minha ma huwa kadzib. Di antara riwayat itu ada riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang dusta, riwayat yang ini palsu berkaitan dengan peristiwa yang menceritakan tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wa minha, di antara riwayat itu, qad zida fihi, terkadang telah ditambahi, dan wa nuqisa, dan terkadang telah dikurangi, sehingga tidak sebagaimana ini kenyataan asli daripada peristiwa yang ada. Ditambah kurangi, sudah ada bumbu-bumbunya, sudah tidak sebagaimana cerita aslinya. Dan diantaranya pula
Riwayat yang ada itu adalah was-sahih. Di antara adalah riwayat yang sahih tentang cerita tentang perselisihan antara para sahabat. Tetapi mereka adalah fihi ma'dzurun. Para sahabat dalam kisah yang sahih yang menceritakan tentang perselisihan antara para sahabat. Yang cerita ini adalah sahih benar. Tapi di dalamnya para sahabat mereka ma'dzurun. Orang-orang yang ma'dzur, yang mendapatkan alasan, yang mendapatkan itu udzur untuk tidak boleh kita caci, untuk tidak kita caci maki. Mereka adalah mustahid, imma musibun wa imma mukhtiun. Mereka mustahid, boleh jadi mereka orang yang mukhti yang salah dalam istihad, atau musib orang yang benar dalam beristihad. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, seperti di antaranya Nabi berkisah tentang atau menyebutkan tentang keutamaan Muawiyah bin Sufyan. Muawiyah di antaranya disebutkan beliau adalah orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pernah Nabi sampaikan untuk Muawiyah adalah Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikan Muawiyah hadiyan mahdiyan. Orang yang memberi petunjuk dan orang yang terbimbing dengan petunjuk. Wahdi bihi, dan berikanlah orang lain mendapatkan petunjuk melalui dia. Ini doa Rasulullah SAW terhadap Muawiyah. Agar Muawiyah mereka menjadi orang yang hadian, orang yang mereka menunjuki manusia, hadi, mahdi, orang yang terbimbing dengan petunjuk, wahdi bihi, dan tunjukilah manusia melalui dia. Ini tentu doa yang sangat luar biasa berkaitan dengan yaitu Muawiyah bin Sufyan. Kemudian di antara pula adalah doa yang juga berkaitan dengan beliau, ada tambahan yaitu wala tu'adzib bihi, dan jangan engkau ini hukum Muawiyah. Kemudian di antara juga berkaitan dengan keutamaan Muawiyah. Muawiyah pernah dipanggil oleh Nabi, diajak Nabi, halumma ilal ghidha al-mubarak. Mari menyantap hidangan yang diberkahi ini. Ini makan sahur bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga mendoakan untuk yaitu Muawiyah, Allahumma allim Muawiyah al-kitab wal hisab waqihi al-adab. Ya Allah, allim Muawiyah. Ini ajarkan kepada Muawiyah al-kitab wal hisab. Ini menulis dan hitungan. Dan jagalah Muawiyah waqi al-adab, dan jagalah Muawiyah dari adab, dari siksa neraka. Ini tentu doa-doa Nabi yang sangat luar biasa terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau pernah diajak makan sahur oleh Nabi, makanan yang barakah, sehingga beliau ada orang yang ini mendapatkan keberkahan apa yang didoakan Rasulullah. Beliau orang yang didoakan Nabi untuk pandai menulis, untuk pandai ini perhitung, kemudian dilindungi dari neraka. Ini doa-doa besar, doa-doa yang sangat besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah itu adalah penulis wahyu Nabi, penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan yang sangat besar. Penulis wahyu yang Zaid bin Thabit ketika ditugasi menulis wahyu, menulis Al-Quran, mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, katanya, tugas memindahkan gunung bagiku lebih ringan dibandingkan dengan tugas menulis wahyu. Tidak sembarangan menulis Al-Quranul Karim, dan Muawiyah merupakan termasuk penulis wahyunya Nabi. Kemudian juga Muawiyah bin Sufyan, beliau adalah termasuk di antara pasukan pertama di kalangan umat Rasulullah SAW yang berperang melalui lautan.
Yang Nabi mengatakan awalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Pasukan pertama dari kalangan umatku yang berperang di lautan, maka dia wajib mendapatkan surga. Dan pasukan pertama yang berperang yaitu melalui lautan adalah pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana sejarah telah menyaksikannya. Ini semuanya adalah termasuk di antara ini keutamaan Muawiyah yang disebutkan oleh yaitu Rasulullah SAW, sehingga Muawiyah orang yang betul-betul memiliki keutamaan besar. Beliau penulis wahyu, beliau didoakan Rasulullah berkaitan dengan yaitu kepandaian menulis, kepandaian menghitung, dijaga dari api neraka. Kemudian juga diajak beliau bergabung makan barakah, makan sahur, yang menunjukkan alamat terbebas dari orang-orang munafik. Kemudian juga beliau adalah orang yang ini memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang telah tersaksikan dalam sejarah ini kaum muslimin. Adapun sikap Ahlussunnah yang diajarkan para ulama kepada kita untuk menahan dari pembicaraan tentang perselisihan para sahabat Nabi, diungkapkan di dalam ini banyak ungkapan para salaf. Di antaranya perkataan Abdullah bin Ahmad, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Ahmad. Kemudian Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari bapaknya. Kemudian dari sahabat bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas, la tasubbu ashab Muhammadin fa innallaha amara bil istighfari lahum wa huwa ya'lamu annahum sayaqtatilun. Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la tasubbu ashab Muhammadin. Jangan kalian caci maki para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah amara bil istighfar lahum. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita memintakan ampunan untuk para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat yang telah kita lewati, ayat ini datang setelah Allah menyebutkan tentang Muhajirin dan Ansar. Lalu generasi berikutnya, apa kata Allah? Dan orang-orang yang datang setelah generasi Muhajirin dan Ansar, mereka mengucapkan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang yang telah mendahului kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami perasaan dengki kepada orang-orang mukmin yang telah mendahului kami. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb, sungguh engkau zat yang maha lembut, maha penyayang, dan lagi ini lembut lagi maha penyayang. Sehingga yang harusnya kita lakukan adalah memintakan ampun kepada Allah untuk generasi terdahulu dari kalangan kaum mukminin yang telah dipersaksikan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu, kata Ibnu Abbas, wa huwa ya'lamu annahum sayaqtatilun, dan Allah mengetahui bahwa akan terjadi peperangan di antara para sahabat. Bersama dengan itu Allah memerintahkan kita memintakan ampun
dan Allah telah memuji para sahabat dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Ad-Dhahabi, beliau di antaranya mengatakan, kama taqarrara al-kaf an katsirin mimma syajara bainahum wa qitalihim. Kemudian Imam dia mengatakan sebagaimana telah ini banyak ditetapkan ini pelajaran untuk kita menahan diri dari segala perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Agar kita menahan diri berkaitan dengan yaitu peperangan yang terjadi di antara mereka dan peristiwa-peristiwa permasalahan perselisihan di antara yaitu mereka. Kemudian juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya, di mana Ibnu Battah mengatakan begini, wa min ba'di dzalik naqifu amma syajara baina ashabi Rasulullah sallallahu. Dan setelah itu naqifu amma syajara baina ashabi Rasulullah sallallahu. Kami menahan diri dari berkomentar negatif. Kami menahan diri dari berkomentar negatif, berkomentar buruk terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Faqad syahidul masyahid ma'hu, di mana para sahabat itu telah menyertai Nabi dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa. Sebagaimana dalam sejarah dakwah, para sahabat telah menyertai Nabi dalam ujian-ujian dakwah, dalam peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Nabi menghadapi para musuhnya. Wasabaqun nas bil fadli, dan para sahabat telah mendahului manusia dengan keutamaan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, keutamaan para sahabat yang Allah sampaikan dalam ayat, yang Nabi sampaikan dalam hadis beliau, yang telah para ulama saksikan tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka telah mendahului kita dengan berbagai macam keutamaan. Di antara mereka adalah para senior dalam masalah iman dan keutamaan. Dan mereka telah dipuji dengan pujian yang sangat jelas dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghafarallahu lahum, dan Allah telah mengampunkan mereka. Di antara mereka memang ada yang melakukan kesalahan. Di antara para sahabat ada yang minum khamr, ada yang berzina. Kemudian ada yang mereka ini menunjukkan sikap keliru ketika memberitahukan rahasia muslimin pada musuh. Dan yang lain-lainnya. Tapi segala kesalahan mereka itu telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki keutamaan yang bagaikan lautan yang menutupi kesalahan mereka. Sehingga imam mereka telah bertaubat kepada Allah terhadap kesalahan mereka. Imam mereka memiliki keutamaan yang sangat besar yang bisa menutupi kesalahan mereka. Imam mereka beristihad dalam peristiwa yang mereka alami, dan ini semuanya tidak menjadikan para sahabat tercela. Bahkan mereka memiliki keutamaan-keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengampunkan mereka. Wa amaraka bil istighfari lahum, dan Allah memerintahkan Anda untuk memintakan ampun kepada para sahabat. Wa taqarrub ilaihi bimahabbatihim,
dan agar Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencintai para sahabat adalah iman. Mencintai para sahabat adalah alamat keimanan. Membenci para sahabat adalah alamat kemunafikan dan kekafiran. Tidaklah membenci para sahabat kecuali orang kafir atau munafik. Dan tidaklah mencintai para sahabat kecuali seorang mukmin. Wa faradha dzalika ala lisani nabihi sallallahu. Dan perintah untuk mencintai para sahabat ini telah diwajibkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'lamu ma sayakunu minhum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Wa annahum sayaqtatilun, dan Allah tahu mereka itu akan berperang satu dan yang lainnya. Wa innama fuddilu ala sairil khalqi, dan mereka itu diutamakan di atas semua para makhluk. Ini mereka memiliki keutamaan-keutamaan besar di antara para orang manusia lainnya. Li'annal khata'a wal amada qad wada'a anhum, dan kekeliruan baik yang tidak disengaja atau yang disengaja telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Wa kullu ma syajara bainahum maghfurun lahum, dan apa yang menjadi perselisihan di antara mereka, apa menjadi permasalahan di antara mereka telah diampunkan oleh Allah untuk mereka. Mereka telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tandur fi kitabi Siffin wal Jamal. Jangan pernah kamu lirik, jangan pernah kamu lihat tulisan-tulisan yang berbicara tentang perang Siffin dan Jamal yang arahnya adalah mencela para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini adalah di antara perkataan beliau. Bagaimana para ulama, bagaimana Ahlussunnah mengarahkan kepada kita agar kita menahan diri dari perselisihan yang terjadi antara para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan bahkan kita ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun untuk mereka. Dan mereka ini generasi yang telah mendahului kita dengan segunung kebaikan. Dan bahkan Allah memerintahkan kita, Nabi kita memerintahkan kita agar kita bertakarrub dengan kecintaan, dengan mencintai para sahabat Nabi. Nabi kita mewajibkan kita agar kita mencintai para sahabat Nabi dan melarang diri mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Allah yang mewajibkan ini semuanya tahu bahwa akan terjadi peperangan di antara para sahabat Nabi. Bersama itu Allah memerintahkan kita untuk mencintai para sahabat, melarang kita mencaci maki para sahabat. Ini adalah apa yang menjadi akidah Ahlussunnah dan arahan para ulama Ahlussunnah. Bagaimana kita bermuamalah dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian demikian pula para salaf telah berijma' untuk tidak berdalam-dalam membicarakan tentang perselisihan yang terjadi antara para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an.
Di antara perkataan para salaf kita adalah pernah dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ma taqulu fi ahli Siffin?" Apa komentar Anda tentang ahli Siffin? Ini peristiwa peperangan antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tilka dima'un tahharallahu yadi minha fala uhibbu an ahdaba lisani biha. Itulah darah yang Allah telah sucikan, telah bersihkan tanganku dari peristiwa tersebut. Aku pun tidak suka kalau aku akan mengotori lisanku berkaitan dengan komentar-komentar miring terhadap peristiwa yang terjadi kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Atau dalam perkataan yang lain juga dikatakan, tilka dima'un kaffallahu yadi anha wa ana akrahu an a'misa lisani. Itulah darah yang Allah telah menahan diriku, yang Allah telah menahan tanganku terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan aku nggak suka mengotori lisanku dengan itu pembicaraan yang buruk terhadap peristiwa tersebut. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, "Ma taqulu fiha kana baina Ali wa Muawiyah?" Apa komentar Anda tentang peristiwa yang menimpa Ali dan Muawiyah? Maka berkata Imam Ahmad, "Ma aqulu fiha illa al-husna rahimahumullah ajma'in." Kata Imam Ahmad, aku tidak mengatakan tentang kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan kecuali kebaikan semata-mata. Sehingga tidak keluar dari lisannya para salaf kita kecuali kebaikan. Tidak ada komentar-komentar miring tentang ini para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian juga diantaranya adalah berkata Imam Ahmad juga tentang para sahabat. Beliau mengatakan, ajma'a tis'una wa immatus salaf wa fuqaha'ul amsar. Telah bersepakat. Telah bersepakat 190-an para salaf. Telah bersepakat 90-an ini dan para imam salaf. Ajma'u tis'una rajulan minat tabi'in wa imatul muslimin wa imatus salaf wa fuqahul amsar. Telah bersepakat 90-an orang dari kalangan tabi'in, dari kalangan imam-imam kaum muslimin, dari kalangan imam-imam salaf, dari kalangan para fuqaha berbagai negeri. Apa di antara yang mereka sepakati? Ini al-kaffu amma syajara baina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka sepakati adalah untuk menahan diri dari segala bentuk perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wa afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali.
wa ibnu ammi Rasulullah SAW, dan orang manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan anak paman Nabi, wa tarahum ala jami ashabi Rasulullah SAW. Dan kita mengucapkan ini tarahum, semoga Allah merahmati mereka semuanya, yaitu waswajihi, kepada para sahabat, kepada para istri Nabi, maka semuanya diucapkan tarahum pada mereka. Ini adalah ijma'nya para salaf. Yang mengambilnya adalah petunjuk dan meninggalkannya adalah kesesatan. Demikian pula apa yang dikatakan para salaf kita berkaitan peristiwa Imam Ahmad, peristiwa Ali dan Muawiyah bin Sufyan. Pernah berkata seorang kepada Imam Ahmad, "Ya Abu Abdillah, wa Abu Abdillah, wa Imam Ahmad." Beliau ditanya tentang peristiwa Ali dan Muawiyah. Apa kata beliau di antaranya? Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, dan bagi kalian adalah perbuatan kalian, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang terjadi di antara mereka yang telah berlalu di kalangan mereka. Kemudian demikian pula apa yang disebutkan oleh para salaf yang lainnya, yang ini merupakan kesepakatan atau bagaimana para salaf mereka bersepakat bahwa tidak boleh kita membicarakan perselisihan di antara para sahabat Nabi, berkomentar miring tentang para sahabat Nabi, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yang ada adalah kita menganggap kita memiliki husnudzon terhadap mereka, dan kita menganggap mereka adalah mustahid, imma musib wa imma mukhti, sehingga tidak keluar dari lisan kita kecuali kebaikan. Itu yang diajarkan oleh para aimatus salaf. Dan orang yang mereka mencaci maki para sahabat, maka orang mereka berkomentar miring tentang para sahabat, maka mereka yang layak dituduh tentang agama mereka. Inilah di antara beberapa yang perlu kita nukilkan dari perkataan para salaf. Yang disampaikan para imam, para ulama, sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan mencaci maki para sahabat Nabi. Yang ada adalah kita memiliki sikap husnudzon kepada para sahabat Nabi, adalah kita memiliki sikap yaitu menahan diri dari berkomentar miring terhadap para sahabat Nabi, dan kita menganggap mereka adalah para mustahid dalam peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan. Dan sungguhnya terjadinya perselisihan dari para sahabat dalam perang Siffin, perang Jamal. Ini tidak lepas daripada unsur provokator. Orang yang mereka suka dengan fitnah. Abdullah bin Sabah, Yahudi hitam, yang darinya kemudian keluar kelompok-kelompok sesat yang menyempal dari Islam. Demikianlah semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari penilaian yang buruk terhadap para sahabat Nabi. Mereka adalah para imam kita. Mereka adalah para ketua kita. Mereka adalah para penyampai risalah, penyambung risalah antara Nabi dengan kita. Sampainya Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita adalah
melalui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ketahuilah apa kelasiman konsekuensi caci maki para orang Syiah kepada para sahabat. Konsekuensinya sangat buruk. Yang pertama, membodohkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memuji para sahabat, sedangkan ilmu Allah tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi. Yang terjadi itu yang terjadi bagaimana Allah tahu. Lalu mereka bersama itu Allah telah berbicara tentang kebaikan-kebaikan para sahabat yang sangat banyak. Lalu mereka mengatakan para sahabat kafir, para sahabat murtad, maka perkataan mereka berarti telah membawa kelasiman membodohkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka membodohkan Rasulullah, membodohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi telah berbicara panjang lebar tentang keutamaan para sahabat, baik secara umum maupun secara khusus. Sahabat secara umum maupun sahabat secara person. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lainnya. Maka orang yang mereka mencaci maki para sahabat, apalagi mengatakan mereka murtad, maka mereka telah membodohkan sayini Rasulullah SAW. Kelasiman pula caci makian mereka kepada para sahabat Nabi. Mereka telah membatalkan Al-Quran. Karena Al-Quran bicara banyak tentang para sahabat Nabi. Sehingga ketika mereka berhasil memasukkan ke hati kita tentang murtadnya dan rusaknya para sahabat, maka akan runtuh Al-Quran dari hati kita. Dan di antara kelasimannya pula akan membuat putus asa dalam dunia pendidikan. Kalau manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru terbaik, manusia terbaik, gagal mendidik para sahabatnya, maka guru yang seperti apa lagi akan diharapkan untuk berhasil melahirkan generasi yang baik? Bapak namanya Allah Ta'ala, maka kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih pendusta dibandingkan dengan yang Rafidhah. Imam Syafi'i pernah mengatakan Harmalah, salah satu murid Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ini Harmalah pernah mengatakan, Sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Syafi'i mengatakan begini, Lam ara ashhad bizuri minar Rafidhah. Saya belum pernah mengetahui ada kelompok yang lebih mudah berdusta melebihi Rafidhah. Kelompok yang paling gampang berdusta melebihi Rafidhah. Memang agamanya ditegakkan di atas kedustaan. Bapak sekalian, itulah yang perlu kita sedikit pahami dan sikap yang perlu kita bangun. Bagaimana kita bersikap terhadap perselisihan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sekali lagi, riwayat-riwayat yang berbicara tentang perselisihan para sahabat, kemungkinan pertama adalah riwayat itu dusta. Ini pertama. Yang kedua, riwayat-riwayat yang ada itu, riwayat-riwayat yang penuh dengan, ini tambah kurang. Tambah kurang. Sudah tidak seperti aslinya. Sudah banyak bumbu-bumbunya. Yang ketiga, riwayat itu sekali lagi ada yang sahih, tapi sedikit sekali. Dan itu mengantarkan kepada kita, bahwasanya para sahabat itu imma mujtahidun yang musib, yang lurus, yang benar, atau mujtahidun yang mukhti, yang salah. Dan dua-duanya mendapatkan pahala. Dan para sahabat telah memiliki fadail, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, yang dengan keutamaan itu menutupi kesalahan-kesalahannya. Dan para sahabat saatnya tergelincir dengan sebuah kesalahan, mereka imam telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampunkan. Imam mereka tertutupi dengan kebaikannya yang segunung, yang sangat banyak sekali. Dan mereka adalah generasi yang telah dipuji, yang jelas telah dipuji Allah dan dipuji Rasulnya SAW. Jangan sampai kita mencela para sahabat, karena Allah dan Rasulnya telah memuji para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan salam kita mewasiatkan, jangan toleh pandangan Anda
kepada semua tulisan yang berkomentar miring tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Semoga manfaat dan semoga Allah melihara kita semuanya dari akidah yang sesat dan ditetapkan istiqamah di atas akidah yang lurus. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah warisannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana sikap kita apabila ada yang mencaci maki Muawiyah ibnu Abu Sufyan, Amr ibnu As, dan Abu Musa al-Asy'ari, Ustadz? Iya. Mereka adalah mubtadi' dhal. Orang yang sesat. Kalau dia ustadz, maka jauhi, tinggalkan, dan jangan duduk di majelisnya, jangan ambil ilmunya. Kalau itu teman Anda, nasihati bagaimana Allah bicara tentang para sahabat, Nabi bicara tentang para sahabat, bagaimana Nabi telah berbicara tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, Nabi melarang kita mencaci para sahabat. Seandainya Anda berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan pernah menyamai infaknya para sahabat walaupun 1 mud atau bahkan yang setengah, yakni mud. Sekali lagi, kalau dia orang dikatakan ustadz atau guru yang kemudian mereka mencaci maki sahabat tersebut, maka dia mubtadi' dhal dan tinggalkan dia, jangan ambil ilmunya dan peringatkan manusia dari orang mereka mencaci maki para sahabat Nabi. Kalau itu teman Anda, supaya Anda orang awam, orang bodoh, maka ingatkan, sampaikan tentang keutamaan para sahabat dan keutamaan khususnya Muawiyah bin Sufyan atau Abu Musa al-Asy'ari atau Amr bin As yang keutamaan mereka telah disebutkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana cara menasehati teman yang suka membaca buku Yusuf Al-Qaradawi, Ustadz? Apakah membaca buku tersebut sebuah kesalahan? Karena teman saya ini sangat baik akhlak dan amalan sunnahnya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah arahan para ulama yang lebih tahu siapa yang lebih layak diambil ilmunya, sehingga kita akan bisa tertuntun kepada ini perkara yang lurus. Jelaskan saja perkataan para ulama, jelaskan saja bagaimana bimbingan para ulama dalam masalah ini, sehingga Anda sekedar menukilkan bimbingan para ulama dalam rangka menuntun kita kepada jalan yang lurus. Sehingga bukan nasihat itu bukan dari Anda, tapi nasihat adalah dari para ulama, bagaimana ulama menuntun kita bersikap pada ini orang-orang yang kemudian para ulama telah membicarakannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustadz, insya Allah pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, di luar tema, Ustadz, bagaimana hukum seorang perempuan yang menikah lagi dan ternyata setelah diulik, si perempuan ternyata masih memiliki suami di kota lain. Bagaimana itu Ustadz? Ya, kalau perempuan itu masih bersuami, ya pernikahannya batil. Pernikahannya batil, tidak sah. Ya dia bukan lagi, ya tidak boleh dia menikah dengan laki-laki dan dia belum cerai dengan ya ini suaminya. Ini pernikahan yang batil. Dan wajib untuk ya dibatalkan pernikahan tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Cukup Ustadz. Demikian kita cukup sekalian, Bapak sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.